Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Nurmalia Habibah, dosen pada program studi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Video berikut merupakan nukilan simulasi praktik pengajaran yang kurang lebih merepresentasikan jalannya mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar bahasa Jawa Kuno. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib semester pertama bagi mahasiswa Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa, namun juga terbuka bagi mahasiswa dari program studi lain seperti misalnya arkeologi, khususnya yang mengambil spesifikasi epigrafi maupun bidang lain yang relevan. Perkuliahan diselenggarakan dengan menyajikan dan mendiskusikan teks-teks berbahasa Jawa kuno, baik berupa dokumen historis maupun karya sastra, dengan tingkat kesulitan bahasa yang masih relatif dapat diakses oleh mahasiswa tingkat awal. Adapun metode pembelajarannya menekankan pada SCL atau Student Centered Learning. Video ini menayangkan pertemuan ke-13, yaitu pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester. Topik kali ini berfokus pada penerjemahan cuplikan teks hukum Majapahit dalam bahasa Jawa kuno, yaitu Kutara Manawa. Pertemuan ini dirancang untuk mencapai CPMK 2 dan 3, yaitu mengenali dan menerjemahkan teks-teks Jawa kuno tingkat dasar ke dalam bahasa Indonesia serta menggunakan kamus secara efektif yang tentunya mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL 1, 2, dan 3. Sebelum memasuki materi utama, perkuliahan diawali dengan kuis pemahaman atas artikel bacaan yang telah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Artikel ini berfungsi sebagai pengantar atau overview yang idealnya telah dipelajari secara asinkron oleh mahasiswa, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Hasil pemahaman tersebut kemudian dibahas secara bersama-sama dalam sesi ini. Kelas dilanjutkan dengan sesi penerjemahan dan pemaparan penilaian UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Mbak. Mbak. Ya, apa kabarnya? Mbak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ini masih pagi. Oke, hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-13 mata kuliah pengantar bahasa Jawa kuno dengan topik bahasan yang cukup menarik barangkali dan juga menantang, yaitu penerjemahan teks hukum Jawa kuno dari teks Kutara Manawa. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, saya ingin kita sama-sama melakukan sedikit refleksi atau review dari pertemuan sebelumnya, terutama terkait artikel atau tugas membaca yang tentunya semoga sudah kalian kerjakan secara mandiri atau berkelompok gitu ya, membaca bareng-bareng artikelnya juga bisa. Nah, kita akan awali dengan kuis singkat untuk menguji pemahaman dasar dan nanti kita akan bahas bersama sebelum masuk ke teks gitu ya. Jadi, silahkan siapkan catatan kalian seperti biasa. Nanti kalau ada pertanyaan, komentar, kebingungan, itu jangan ragu untuk angkat tangan langsung tanya atau bisa disampaikan di chat. Begitu ya. Siap semuanya? Kita akan mulai dengan review singkat dulu. Saya bagi layarnya. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Oke, nah sekarang teman-teman bisa langsung menuju ke laman ini ya, kahoot.it. Kemudian masukkan campaign-nya yang sudah bisa teman-teman baca di situ 11140. Nah, sambil kita menunggu nanti teman-teman yang sudah join akan muncul di sini ada Mas Aryo Kul, Mbak Novita, Mbak Monik sudah oke, Mbak Lala oke, kurang siapa? Mas Arul sama Mbak Mila. Ah, oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya masuk ya? Oke, kita mulai soal yang pertama. Apa alasan utama para ahli menyimpulkan bahwa hukum di Jawa kuno bersifat pluralistik? Karena semua hukum ditulis dalam satu kitab hukum nasional, karena terdapat banyak prasasti yang saling bertentangan, karena terdapat banyak jenis sumber hukum, atau karena tidak ada sistem hukum tertulis sama sekali. Ya, oke, jawaban yang benar yaitu C, ya. Selanjutnya, ya ini nanti kita next, kita lihat di akhir. Nomor 2, teks Kutara Manawa hanya digunakan secara eksklusif di Bali dan tidak dikenal di Jawa. Benar atau salah? Salah ya, betul. Jadi yang betul teks Utara Manawa ini malah justru berasal dari tradisi hukum Jawa sebetulnya dan digunakan secara luas termasuk juga kemudian ditransmisikan ke Bali gitu ya. Next, ini nanti saja biar surprise scoreboardnya. Nomor 3, apa keunikan Kutara Manawa dibandingkan teks hukum lain di Asia Tenggara? A, ditulis dalam bahasa Sanskerta penuh. B, mempunyai struktur puisi seperti kakawin. C, disusun dalam
Ya, oke. Baca soalnya sudah bisa menjawab semuanya dengan benar. Oke, good. Nah, selanjutnya nomor 4. Benar atau salah, teks hukum seperti Kutara Manawa bersifat statis dan tidak mengalami perubahan atau adaptasi lokal. Kira-kira jawabannya yang benar adalah salah, ya. Benar semua artinya. Justru sebaliknya ya, teks ini mengalami adaptasi sesuai konteks sosial dan budaya lokal. Nah, ini sudah membaca semua dengan baik berarti ya. Soal terakhir ini sepertinya, menurut artikel bagaimana hubungan antara Kutara Manawa dan hukum Majapahit? Apakah tidak ada kaitan? Apakah disusun jauh setelah Majapahit? Atau ya, sudah benar semua juga. Teks tersebut kemungkinan menjadi dasar praktik hukum di era Majapahit. Oke, coba kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama. Peringkat ketiga ada Mbak Mila. Yang kedua Novita. Nomor satu adalah Mbak Monik. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Monik. Nah, ini silakan ini yang runner up ini nomor 4 dan 5 Mas Arul dan Mbak Lala. Nanti tolong ya, ini mentraktir yang 3 di podium ini ya nanti ya. Jadi subsidi silang nanti modelnya. Oke. Sip, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kalau belum, ada yang mau bertanya atau belum? Kalau belum, kita mungkin langsung ke materi dulu. Belum, Nah, Mbak, masih aman. oke, aman ya. Terima kasih. Oke, nah sekarang mungkin pengantar dulu sebentar sebelum kita masuk ke penerjemahan ya. Nah, hari ini kita akan membahas cukup berat. Topiknya adalah kasus perselingkuhan. Tapi di teks hukum Jawa Kuna, kira-kira seperti apa ya? Nah, kalau kita membahas jenis sumber hukum prakolonial itu sendiri, ada beberapa tipe ya. Yang pertama, korpus hukum tertulis yang sampai kepada kita dalam beberapa teks. Kutara Manawa di antara salah satunya ya. Yang kemudian yang lain itu ada teks-teks seperti Dewa Danda, Sarasa Percaya, Swayambu, dan lain sebagainya. Kemudian sumber hukum yang kedua itu bisa berupa prasasti atau dokumen administratif lainnya ya yang digunakan kadang sebagai bukti transaksi masa lampau ya pembelian tanah, pemberian hadiah dan sebagainya, keputusan penetapan suatu wilayah menjadi daerah yang bebas untuk dipungut pajak misalnya atau aturan lokal. Kemudian yang ketiga itu ada interpretasi lisan dan praksis adat yang istilahnya itu disebut udaharana atau guru kakak ya. Ya ini merupakan tradisi hukum tidak tertulis yang berjalan berdampingan dengan praktek-praktek yang lain. Nah, kemudian mengenai Kutara Manawa sebagai teks itu sendiri, teman-teman sudah tahu ya, teks ini ditulis dalam bahasa Jawa Kuna, kemudian isinya itu apa? Pasal-pasal hukum yang ditulis berurutan begitu. Kadang berurutan, kadang sedikit acak juga. Sebenarnya tidak ada nomor penomoran ya di dalam teksnya, tapi dalam edisi teks yang nanti akan saya tunjukkan itu ada nomornya. Tapi sebetulnya nomor itu adalah dibubuhkan oleh editor ya oleh filolog dan tidak serta-merta di dalam teksnya yang asli itu memang sudah ada nomornya gitu. Nah, kemudian teks ini diduga berasal dari masa Majapahit. Masih diduga ya, karena sebetulnya belum jelas juga apakah berasal dari Majapahit ataukah mungkin sebetulnya sudah lama sebelum masa Majapahit memang sudah dikenal gitu teks Kutara Manawa. Nah itu eh, di antaranya salah satu yang sedang saya tulis gitu ya di penelitian saya nanti silahkan ditunggu kalau sudah publish. Nah kemudian teks ini diduga berasal dari Majapahit digunakan secara luas termasuk di Bali juga sampai ke Bali. Nah, kalau isinya itu tentang apa? Teks Utara Manawa. Berdasarkan kajian Helen Chris, di antaranya fokus pada pelanggaran dan sanksi. Jadi, misalnya di kutipan satu pasal itu ada disebut pelanggarannya apa, kemudian sanksinya apa. Nah, banyak pasal itu menyangkut urusan rumah tangga, moralitas, dan relasi sosial. Nah, perempuan, menariknya, itu sering muncul sebagai subjek hukum dalam kasus-kasus yang menyangkut kehormatan, seksualitas, dan pernikahan. Gitu ya. Salah satu isu dalam pernikahan ya, yang sedang rame di media-media sosial, kalau teman-teman buka ya, kemarin saya scroll-scroll itu juga nemu ini satu postingan dari akun ini ya, bahwa katanya selingkuh itu bisa dipenjara. Nah, ini siapa yang belum tahu atau mungkin sudah tahu ya kalau ternyata selingkuh itu bisa dipenjara. Ada pasalnya ya, pasal 411 dari UU nomor 1 tahun 2023 ya ternyata. Nah, kalau kita lihat di sini ya,
KUHP terbaru pasal 411 mengatur bahwa pelaku overspell atau perzinahan bisa dikenai pidana hingga 1 juta, 1 tahun atau denda hingga 10 juta. Aturan ini merupakan pembaruan dari pasal 284 KUHP lama, di mana ancaman pidananya adalah 9 bulan. Nah, ini ada kenaikan hukuman ya dari 9 bulan ke 1 tahun gitu. Nah, tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan gitu ya. Ancamannya pidana, begitu kalau di Indonesia. Nah, kalau di luar Indonesia sendiri, teman-teman, di beberapa negara itu status hukum dari perzinahan itu di zaman sekarang ya, itu ada yang disebut sebagai tindakan kriminal, tapi beberapa negara juga tidak menetapkan itu sebagai tindakan kriminal, seperti misalnya Jepang dan India gitu ya. Yang di negara-negara tersebut itu hanya relevan di hukum perdata, biasanya pada kasus perceraian. Gitu. Nah, tentang hukuman sendiri, hukuman tentang perzinahan sendiri bervariasi di beberapa negara yang menetapkan itu sebagai status sebagai bentuk kriminal ya. Misalnya kalau di Arab, di Iran itu dirajam ya, status cambukan, dirajam sampai mati, tapi ini tergantung status pernikahan juga kalau di Iran ya. Di Filipina itu harus ada delik aduan dulu dari suami. eh, Nah, dengan hukuman maksimal 6 bulan sampai 6 tahun penjara. Nah, kalau di negara-negara barat sendiri ya, itu rata-rata perzinahan itu tidak ditetapkan sebagai tindak pidana, jadi tidak ilegal ya. Di beberapa negara bagian AS ada yang masih ilegal, ada yang tapi sangat jarang ditegakkan. Gitu. Nah, itu kalau di konteks masa kini ya, di berbagai belahan dunia. Nah, kalau di Jawa dan Bali, di Nusantara lah ya, pada zaman dulu ini kira-kira seperti apa? Nah, ini sudah saya ambilkan satu cuplikan pasal dari Kutara Manawa terkait perzinahan ya, yang nanti akan kita baca bersama-sama, nanti bisa gantian. Silahkan teman-teman nanti yang dapat gantian untuk membaca teksnya, kemudian mencoba menerjemahkan ya. Kita akan coba bahas bersama-sama. Silahkan nih, kalimat pertama mungkin dari Ring Wong Anggamli sampai mana ya? Nur Angaloni Pisan mungkin sampai sini ya. Silahkan siapa yang mau coba Saya menerjemahkan? Mbak, Oke Mbak Novita ya, monggo. ya, ring wong anggameli rabining Arabi, tur angaloni pisan. Saya menerjemahkannya, jika seseorang mengambil dengan paksa perempuan yang telah bersuami, lalu berzina pada saat itu juga. Oke, ya jadi ya sudah betul. Ada yang mau ditanyakan untuk kalimat ini? Mbak, saya Ya, itu tadi cari kata Anggamli kok nggak ada ya di Ojet di Sealang. ini siapa? Mbak Lala. Oh ya, Mbak Lala cari kata gamel kemudian nggak ketemu di Sealang, nggak ketemu di kamus. Oke, bisa coba share screen mungkin saya stop dulu. Punya saya. Oke, Nah, Mbak Lala bisa coba share screen. izin share screen ya Mbak. Iya, Sudah muncul belum ya? masih uwer-uwer. Mari kita tunggu. Nah, coba dicari. Oke, Kamu. gam, Anggamel, Anggameli ya tadi katanya. Iya. Tadi Mbak Novita bisa ketemu tipsnya gimana? Tadi kayaknya Mbak Novita menerjemahkannya sudah betul itu. Pakainya Mbak, bukan E. Nah, itu kata kuncinya di sini Mbak Lala. Jadi ketika memasukkan entry di situ ya, itu kan gamel kalau nggak dikasih pepet. Nah, coba diganti ya yang dikasih pepet seperti itu. Jadi kliknya nggak hanya E tapi Shift E. Nah, sudah ketemu ya. Artinya memang betul tadi itu touch, grasp, take hold of gitu ya. Jadi memang tadi diterjemahkan mengambil dengan paksa ya atau menyentuh gitu juga boleh. Nah, oke, ada lagi pertanyaan yang lain tentang ini, tentang bagian yang ini? Kalau tidak ada, Izin ya, bertanya, Mbak Maria. oke Mbak Mila. Itu kan di kata terakhir itu ada kata pisan. Nah, itu kalau Mm-mm. di Sealang tuh ada beberapa pilihan kata gitu loh, Mbak. Jadi, saya mau tanya gimana caranya kita tahu ambil kata yang mana yang tepat gitu loh, Mbak. Oke, untuk kata pisan masih di kalimat ini juga Mbak Lala mumpung sedang membagi layarnya bisa coba
dicarikan kata pisan, betul ya tadi kata Mbak Mila. Kalau memang ada tiga pilihan terjemahan di situ untuk kata pisan. Pisan, sepertinya kita sudah dengar kata ini ya di dalam bahasa Jawa sehari-hari juga kata yang tidak asing lah bagi kita gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat di kamus Jawa kuno ya, arti kata pisan itu sendiri kan kalau di bahasa Jawa sekarang kemungkinan itu sudah mengalami mungkin penyempitan, perluasan atau perubahan makna ya. Kalau di zaman kata itu dipakai di teks-teks Jawa kuno sih artinya ada tiga itu kemungkinannya. Yang pertama sekali atau satu atau yang pertama gitu ya. Kemudian arti yang kedua itu pada saat yang bersamaan gitu ya. Apa sekaligus gitu. Nah, saya rasa ini tadi yang dipilih Mbak Novita ya dan apa mengambil dengan paksa dan apa sekaligus berzina gitu ya pada saat yang sama saat itu juga at the same time itu kemudian disenggamai gitu. Tadi di terjemahannya Mbak Novita. Oke. Kemudian yang ketiga seluruhnya se apa ya secara langsung gitu ya dengan cara eh, apapun juga by any means misalnya. Nah, untuk tahu kira-kira yang pas yang mana ya Mbak, dicoba satu-satu. Dicoba satu-satu atau bisa juga kita lihat konteksnya secara keseluruhan bagaimana. Nah, nanti yang lebih masuk yang mana. Misalnya kalau kita coba ya Mas konteksnya nih untuk orang yang menyentuh dengan paksa gitu istri orang apalagi sampai bersetubuh sekali. Nah, kalau kita pilih yang satu ini gimana? Sekali. Kan berarti harusnya nanti ada dua kali, tiga kali. Nah, kita lihat di pasal apakah kemudian ada penjelasan untuk yang kedua, ketiga kali enggak. Kalau misalnya enggak, nah mungkin kita bisa mengeliminasi arti kata yang pertama ini gitu ya. Terus dicoba lagi juga dengan pilihan kata yang kedua gitu ya pada waktu yang bersamaan. Coba masih masuk atau enggak. Demikian dicoba lagi juga untuk arti kata yang ketiga nanti yang paling tepat yang mana gitu. Nah, biasanya yang bisa membantu kita memilih arti kata mana yang lebih sesuai itu satu konteks cerita keseluruhan ya. Tentu ini kita tidak bisa temukan juga dengan mudah ya. Artinya kita harus membaca dulu dengan sepenuhnya gitu ya. Satu pasal kalau itu teks hukum atau satu paragraf satu keutuhan cerita gitu kalau itu teks prosa gitu ya. Atau satu bait mungkin kalau itu teks kakawin gitu ya. Satu foto gitu kita baca dulu. Nah, jadi ya trial and error dulu gitu sambil dicatat gitu ya. Oh ternyata kata ini tuh bisa artinya bisa ini gitu. Nah, bisa juga kita sesuaikan dengan nah kalau ini kebetulan kata pisan ini munculnya di kalimat itu masih apa ya ya kata bukan kata bentukan gitu ya kata dasar memang pisan. Belum lagi nanti itu sebetulnya akan lebih sulit juga kalau yang muncul itu kata bentukan misalnya. Seperti amisan, amisani, itu artinya beda. Nah, itu teman-teman harap untuk bisa jeli ya dalam melihat entry kamusnya kira untuk memilih kata mana yang sesuai dengan bentuk kata. Terjemahan mana yang sesuai dengan bentuk kata itu sendiri gitu. Semoga bisa membantu. Tapi untuk memperjelas pertanyaan Mbak Mila, mungkin kita lanjutkan dulu ya. Ini saya lanjut share screen. Hana kang akon angalonana, ring umahing wong kang akon genahe angaloni, kang aduwe umah suka genah ing angaloni, dendangen kang aduwe umah rong laksa denira sang amawa bumi. Nah, Saya oke. menerjemahkannya, dan jika ada orang lain yang memerintahkan perbuatan itu di rumah orang yang memerintah tempat perbuatan itu, pemilik rumah itu menyediakan rumahnya untuk pezina, maka pemilik rumah itu dijatuhi denda sebanyak 20.000 oleh Amawa Bumi atau Raja. Ya, oke. Terima kasih Mbak Mila. Jadi tapi kalau perbuatan itu yang memerintahkan itu orang lain, plus perbuatan itu dilakukan pula di rumah orang lain yang memerintah itu, gitu ya. Maka si pemilik rumah juga harus dijatuhi hukuman ya, harus dijatuhi denda oleh sang raja sebesar 20.000 ya. Rong laksa, satu laksa itu 10.000, rong laksa berarti 20.000. Oke, good. Selanjutnya siapa Mbak Mila? Tunjuk siapa? Siapa yang mau? Saya Mbak. Ya, ya, Mbak Monica.
Oke. Lanjut ya, Mbak. Mbak. Kang Heeh. angaloni Syapati ring laki, kang ingalonan ika, yen saking manawa iki. Kalau untuk terjemahan saya itu, sedangkan pezina dihukum mati oleh tangan suami si perempuan itu. Demikianlah hukum menurut Manawa. Ya, jadi Kang Angaloni yang eh, melakukan perbuatan itu, yang ngeloni gitu ya kalau bahasa Jawa baru sekarang, itu dihukum mati oleh suami dari yang disetubui itu ya, suami dari sang istri, suami sah dari sang istri. Nah, jika ya, kalau dari Manawa itu seperti itu hukumannya. Ya, bagus. Selanjutnya, Saya Mbak, mau Mbak. Mas Arul, silakan. Selanjutnya, yen saking Kutara, kang angeloni dosa pati, yen harep ahuripa, denda patang laksa. Itu saya menerjemahkannya, menurut Kutara, pezina juga bersalah mati. Tetapi jika ia ingin tetap hidup, ia harus membayar denda 40.000. Ya, Seperti itu, betul. Mbak. Terima kasih Mas Arul. Jadi kalau dari kitab Kutara gitu ya, jika dari Kutara itu yang apa tadi Mas, yang melakukan perbuatan itu ya, melakukan persenggamaan itu, perzinahan itu, pezina, betul, Kang Anul ini pezina itu mendapatkan eh, hukuman mati gitu ya. Kalau tadi di ini kan, oh ya dihukum mati juga, tapi dan yang membunuh adalah suaminya gitu ya. Kalau dari Kutara ini tidak dijelaskan siapa yang membunuh, hanya dia eh, dihukum mati. Tetapi kalau dia meminta untuk tetap hidup dibebaskan dari hukuman mati itu dia harus membayar denda sebanyak 40.000 ya. Oke, good. Yang terakhir siapa mau coba? Saya Mbak, Mbak Lala tadi belum ya? Oke, iya Mbak Lala. belum. Oke, yang terakhir Kang Al Angalon, eh Heeh, Kang Kang aku. Akon, Kang Akon tur angajani angalonana ring umahe denda patang laksa denira sang amawa bumi. Lalu untuk terjemahannya itu dan orang yang meminjamkan rumahnya untuk perbuatan itu juga, perbuatan itu itunya merujuk ke zina tadi, itu juga dijatuhi denda senilai 40.000 oleh raja. Kurang Ya, lebih itu, Mbak. sip ya. Terima kasih Mbak Lala. Jadi tadi yang menyuruh dan yang apa, menyediakan tempat ya, seperti apa tadi Rego Umay sudah diterjemahkan. Yang menyediakan tempat untuk perbuatan itu juga didenda 40.000 sama ya, patang laksa oleh sang raja. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ternyata dendanya itu sangat gimana nih? Kalau kita bandingkan misalnya ya, dengan hukuman ya tentu karena di zaman sekarang kan ini ya apa hukuman tidak semua dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia dan lain sebagainya itu sudah tidak ada lagi gitu, sudah sangat sedikit lah hukuman mati dan hanya di beberapa negara mungkin untuk kasus-kasus tertentu, tapi tidak untuk perselingkuhan yang bahkan di banyak negara itu bahkan tidak termasuk tindak kriminal gitu ya, tapi di masa lalu konon ya kalau menurut teks ini hukumannya itu bisa sampai di hukum mati, dan kalaupun ingin dibebaskan dari hukuman mati harus membayar denda yang cukup banyak mungkin ya, 40.000 laksa. Begitu, mungkin kita coba satu pasal dulu dari sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Barangkali tentang Mbak Oni. Saya Ya, silakan. izin nanya, Mbak. Tadi kan Mm-mm. untuk di pasal tersebut dijelaskan bahwa ada dendanya untuk pengganti hukuman itu sekitar 20.000 sampai 40.000. Nah, untuk itu mata uang yang digunakan itu mata uang apa? Dan kalau misalkan disetarakan pada zaman sekarang, kira-kira itu setara dengan berapa rupiah, Mbak? Seperti itu. Oh ya, terima kasih Mbak Monica. Ini pertanyaannya sangat menarik ya, sulit juga jawabnya. Ya, tapi jawabannya itu sebenarnya tidak bisa dihitung secara langsung dan pasti sih. Tapi kita bisa melakukan estimasi, mungkin saya pikir ya.
Nah, pertama, terkait 20.000, 40.000 itu sendiri satuannya apa? Nah, satuan mata uang pada masa itu namanya itu adalah pieces, teman-teman ya. Pieces, PISIS, pieces itu merupakan satuan mata uang logam, biasanya dari tembaga atau campuran gitu ya, yang digunakan pada masa Majapahit gitu. Nilainya lebih rendah dari kepeng. Mungkin teman-teman kalau yang sudah tahu kan kepeng itu ya, yang biasa ditemukan di candi-candi itu kan biasanya ada banyak kepeng. Nah, mungkin lebih rendah dari kepeng gitu dan merupakan bagian dari sistem uang yang kecil untuk transaksi harian gitu. Misalnya seperti di pasar gitu ya. Satu kepeng itu bisa setara dengan beberapa pieces, tapi saya juga tidak tahu pastinya berapa gitu ya. Karena konon juga ada yang menyebutkan kalau itu tergantung waktu dan tempat gitu. Nah, kalau konteks nilai uang zaman dulu itu gimana ya? Agak rumit juga. Mungkin karena yang jelas karena tidak ada inflasi terukur ya atau konversi tetap seperti mata uang modern. Nah, pendekatannya mungkin kalau untuk mengira-ngira gitu kita bisa pakai yang berdasarkan daya beli gitu atau bisa kita hitung estimasinya berdasarkan purchasing power dari apa masyarakat ya. Misalnya kalau satu pieces itu katakanlah bisa untuk membeli sayuran mungkin atau makanan ringan atau membayar jasa kecil gitu tukang angkut di pasar waktu itu mungkin. Nah, kalau misalnya satu pieces itu bisa untuk membeli makanan kecil atau sebungkus nasi jagung atau apa, maka kan 20.000 pieces itu setara dengan 20.000 kali makanan kecil ya atau bungkus nasi jagung itu. Nah, kita bandingkan dengan harga sebungkus nasi jagung sekarang, katakanlah misalnya 10.000 gitu. Berapa sih nasi jagung 10.000 ya? Dapat nggak? 10.000 misalnya katakanlah untuk biar supaya gampang dihitung ya. Nah, maka berarti 20.000 ya pieces itu tadi dikali harga nasi jagung 10.000. Berarti berapa tuh dapatnya? Sekitar berapa Mas Arul yang pintar matematika kayaknya? Dua 200 juta kalau nggak salah. 200 juta ya, tuh 200 juta lah berarti kurang lebih itu ya. Tapi ini hanya estimasi loh ya, berdasarkan analogi daya beli masyarakat ya. Nah, tapi juga ini nilai historis ekonomis ini tidak bisa dipastikan dengan tepat ya, tapi untuk sebagai gambaran saja mungkin seperti itu. Kita bandingkan dengan tadi hukumannya itu ya, hukuman kurungan penjara 1 tahun. Nah, ini kalau dengan denda paling banyak 10 juta kalau berdasarkan UU nomor 1 tahun 2023 gitu ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Ya, yang pasti ada apa zaman berubah ya, cara pandang kita pun berubah dan itu apa terekam gitu dalam dokumen-dokumen tertulis. Jadi itu tadi pembahasan kita untuk pertemuan terakhir nih sebelum UAS. Terima kasih saya ucapkan karena teman-teman sudah mengikuti materi sampai sejauh ini ya. Kemudian untuk UASnya, silakan nanti dicek di akun Elo teman-teman. Sudah saya unggah di sana. Ujian akhirnya nanti berbentuk proyek penerjemahan ya. Cuplikan teks-teks jauh guna yang sudah pernah teman-teman ahli aksarakan bersama. Yang bahasanya juga relatif mudah saya kira ya. Ya seperti yang sudah kita latih di beberapa pertemuan sebelumnya, yang pasti ya. Nah, supaya lebih enak dan lebih jelas juga akan saya tampilkan dulu rubrik penilaian untuk penerjemahan UAS ya. Nah, ini supaya bisa menjadi acuan teman-teman supaya tahu aspek apa saja yang akan dinilai pada UAS nanti. Ini saya bagi lagi layarnya. Apakah sudah nampak terlihat dengan jelas atau belum? Sudah ya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah, oke bisa terbaca ya. Nah, jadi kurang lebih ada 4 aspek ya teman-teman. Ketepatan terjemahan itu proporsinya 55%, kemudian 15% itu untuk pemahaman konteks budaya, 15% untuk kesesuaian struktur bahasa, dan 15% untuk gaya dan kelancaran bahasanya ya. Masing-masing aspek ini nanti akan dinilai dari level unacceptable itu berarti nggak bisa nerjemahin ya. Di kertasnya kosong, tidak ada tulisan, tidak ada jawaban. Nah, kemudian in progress, basic, proficient, sampai advance ya. Jadi pastikan nanti teman-teman tidak hanya menerjemahkan secara harfiah, tapi juga pertimbangkan pula makna, konteks, struktur kalimat, dan juga keluasan dalam bahasa terjemahannya gitu ya. Kalau nanti ada yang masih belum jelas atau butuh konsultasi, silakan kalian bisa kirim pesan ke saya via Elo, bisa langsung meninggalkan pesan atau email juga boleh ya, WA juga boleh, tentunya di jam kerja kalau WA ya. Kalau email silakan bisa sewaktu-waktu. Gitu. Begitu dulu teman-teman mungkin ya. Jadi selamat mengerjakan UASnya, semangat mempersiapkan
UAS untuk mata kuliah yang lain juga. Kita tutup kelas hari ini. Sampai jumpa dan semoga sukses semuanya. Jangan lupa minggu depan masuk UAS. Terima Terima kasih, Mbak. kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Terima kasih, Mbak. Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Mbak.